Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang saya sayangi, saya banggakan anak-anak SMP 1 Lasem dalam kegiatan ekstra nuansa islami pagi hari ini yang berbahagia. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, dan kita selalu mewajibkan pada diri kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dalam rangka meningkatkan kualitas diri kita agar kita menjadi umat Islam yang berkualitas, yang menjadi hamba Allah yang muttaqin. Salawat dan salam kita senantiasa sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan satu bimbingan kepada kehidupan kita sampai hari ini. Kita mendapatkan satu bimbingan menuju jalan yang terang benderang, yaitu iman Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatul udhma di hari kemudian, yaitu yaumil qiyamah nanti. Anak-anakku yang berbahagia, di kegiatan ekstra nuansa islami ini, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan sebuah kajian yang saya ambil dalam sebuah kitab Durratun Nasihin di majelis 3 Al-Majlisus Salis, yaitu membahas tentang fi fadilatil ilmi, yaitu fadilah atau keutamaan ilmu. Anak-anakku yang berbahagia, di dalam dunia pondok pesantren, kitab ini menjadi satu kajian yang sudah lazim, sudah terbiasa terkait dengan kita menuntut ilmu agar menjadi hamba Allah yang bisa memahami syariat-syariat Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Secara singkat, pada kegiatan nuansa islami ini, kajian tentang keutamaan ilmu akan saya ambil dari bagian subtema yang di situ saya bacakan sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut. Wa qala alaihi sholatu wassalam, man arada ayyahfadul ilma fa'alaihi ayyulazima khamsa hisalin. Anak-anakku, bahwa di dalam menuntut ilmu hendaknya kita membiasakan 5 perkara, sehingga di dalam kita menghafalkan ilmu. Karena di dalam menuntut ilmu itu, selain kita memahami dengan mengkaji, maka juga ada cara lain, yaitu menghafal agar ilmu itu cepat kita betul-betul masuk di dalam relung hati kita. Ada 5 perkara agar kita nanti di dalam menuntut ilmu bisa cepat hafal. Maka 5 perkara itu, yang pertama, al-ula sholatul laili walau ruk'atain, yaitu pertama kita membiasakan sholat malam sekalipun hanya 2 rakaat.
Artinya 2 rakaat di dalam waktu malam adalah qiyamul lail, yaitu melaksanakan sholat tahajud. Dan ini menjadi satu tradisi kebiasaan bagi orang-orang yang berilmu. Salah satunya adalah membiasakan sholat malam walau 2 rakaat. Mari nanti kita praktekkan, yaitu dengan cara sholat 2 rakaat di waktu malam. Di dalam keheningan itulah maka Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Yang kedua yaitu wassaniyatu dawamul wudu'i. Yang kedua adalah senantiasa kita dalam keadaan bersuci atau berwudu. Ketika kita belajar, maka biasakanlah kita terlebih dahulu berwudu dalam keadaan diri kita suci, karena yang kita pelajari hakikatnya atau sesungguhnya itu ilmu dari Allah. Maka Allah menurunkan rahmatnya kepada kita agar kita diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu, kemudahan di dalam menghafal ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga adalah wassalisatu at-taqwa fis-sirri wa alaniyah, yaitu bertakwa di dalam rahasia ataupun terang-terangan. Jadi yang ketiga ini kita melaksanakan takwa, artinya melakukan dalam kondisi baik itu di waktu terang-terangan maupun di waktu rahasia. Kadang kita sering berani melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik itu di situasi yang orang lain tidak tahu. Tapi karena Allah itu Maha tahu, maka di sini di dalam kondisi orang lain tahu atau orang lain tidak tahu, itu kita tetap melakukan hal yang baik. Artinya itu fisirri wa alaniyah, kita takwa dalam kondisi rahasia maupun terang-terangan. Yang keempat adalah warrabi'atu ayyakula littaqawi la lissahawati. Yang keempat adalah makan untuk memperoleh kekuatan, bukan untuk memenuhi syahwat. Artinya kebutuhan makan kita jangan terlalu berlebih. Kalau orang makan terlalu berlebih itu artinya nafsu berlebih atau syahwat. Maka kita makan adalah secukupnya, yang penting untuk kekuatan diri kita ibadah kepada Allah. Jadi makan berlebihan tidak baik. Rasulullah mengajarkan makanlah ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Artinya kita kebutuhannya adalah sekedarnya saja, jangan terlalu berlebih. Kemudian perkara yang kelima yaitu wal khamisatu as-siwa, yaitu membiasakan sebelum belajar di dalam menghafalkan ilmu itu selalu dalam keadaan kita bersih kondisi mulut kita atau bersiwak. Bersiwak kalau tradisi di kita adalah sikat gigi, sehingga di dalam kita belajar itu makanan-makanan berlebih atau bekas yang ada di gigi kita itu dalam keadaan tidak ada sisa-sisa makanan di situ, sehingga akan memberikan satu kemudahan di dalam kita menghafal ilmu. Rahmat Allah akan diturunkan kepada kita. Anak-anakku yang berbahagia, itu adalah 5 perkara yang di dalam kita menghafalkan ilmu akan diberikan kemudahan oleh Allah. Artinya kita dapat ilmu yang manfaat, kita diberikan pemahaman yang baik, dan kita diberi oleh Allah hafalan yang kuat dan tidak lupa kembali setelah kita belajar walaupun waktu lama. Anak-anakku, demikian apa yang saya sampaikan sebagai materi pagi hari ini, yang bersumber saya ambil dari kitab Durratun Nasihin. Anak-anak nanti bisa akan belajar sendiri baik di madrasah atau di pondok pesantren.
yang materinya itu saya ambil dari Majlisus Salis fi Fadilatil Ilmi. Demikian anak-anakku, sampai kita nanti berjumpa kembali, mudah-mudahan sehat selalu dan Allah memberikan perlindungan kita di wabah pandemi ini. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan, dihindarkan dari wabah COVID-19 dan fitnah-fitnah akhir zaman lainnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.